Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kai Kusma yang dimana mengajarkan kepada kita suatu perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup kita dan juga kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan. Kita akan mendapatkan kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Ini adalah ajakan untuk kita biar kita selalu mempunyai satu kehidupan yang lebih baik lagi di hari yang akan datang. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Maut di dalam sebuah panci. Ayat intinya terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 56 dan 57. Sengat maut ialah dosa, tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Makanan sangat langka karena bencana kelaparan. Nabi Elisa meminta hambanya untuk menyiapkan sepanci besar sup untuk memberi makan semua muridnya. Seorang siswa keluar ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran, menemukan labu liar, memetik sebanyak mungkin, dan mengirisnya, kemudian memasukkannya ke dalam rebusan, tanpa menyadari bahwa itu beracun. Murid-murid pasti sangat lapar, tetapi ketika mereka mencicipi supnya, berteriaklah mereka, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah." Elisa meminta tepung. Dia memasukkannya ke dalam panci dan berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu." 2 Raja-Raja 4 ayat 40 dan 41. Ya baik, di sini katakan kepada kita pelajaran yang sangat luar biasa, maut di dalam sebuah panci. Walaupun sangat maut ialah dosa, tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini luar biasa, pada saat bencana kelaparan sangat langka pada saat itu, Nabi Elisa meminta hambanya untuk menyiapkan panci besar sup untuk memberi makan semua murid-muridnya. Tapi di sini dikatakan bahwa ada seorang siswa keluar ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Dan di sini juga dia menemukan labu liar. Tanpa disadari bahwa labu liar itu sangat beracun. Kayak ketika mereka makan atau mencicipi akan sup itu, mereka berteriak, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah." Jadi di sini mereka juga mencari hikmat, mencari cara bagaimana supaya sup ini menjadi tidak beracun, sehingga mereka dapat makan sup itu. Akhirnya mereka mencari tepung untuk mencampuri, dan di situ dikatakan bahwa maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Ya, di sini sangat luar biasa. Walaupun kita jatuh di dalam dosa, sengat maut ialah dosa. Di sini katakan bahwa tetapi bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mungkin kita merasakan sesuatu yang aneh di dalam kehidupan kita. Kita merasakan penderitaan, kita merasakan bencana yang sangat luar biasa. Tapi ingatlah, di dalam pencobaan, di dalam masalah itu, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Allah Bapa kita yang sudah memberikan anaknya untuk menebus kita, untuk memberikan kemenangan kepada kita. Pelajaran yang luar biasa yang kita pelajari saat ini. Betapa pentingnya kita selalu bersyukur, menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Di dalam masa kesulitan, di dalam suatu penderitaan, apabila mana kita mau yakinkan bahwa Kristus akan bersama dengan kita di dalam kehidupan kita, kita terus melangkah maju walaupun kita berada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Di sini katakan kepada kita bahwa bukankah luar biasa jika hari ini sedikit tepung bisa membuat bahan makanan yang enak, tetapi berbahaya menjadi tidak berbahaya lagi. Sayangnya keajaiban itu hanya terjadi kepada Elisa saja. Adalah tanggung jawab kita untuk memperhatikan dengan seksama zat yang memberi rasa pada makanan kita, karena beberapa eksitotoksin seperti MSG, monosodium glutamat, dan aspartam atau bahan utama pemanis NutraSweet dan dalam minuman dan makanan dapat meracuni
orang-orang tertentu. Di sini pelajaran demi pelajaran kita dapat pelajari bersama-sama. Di sini bukankah luar biasa jika hari ini sedikit tepung bisa membuat bahan makanan yang enak tetapi berbahaya menjadi tidak berbahaya lagi. Sangat luar biasa. Pertanyaan ini yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Walaupun kita dikelilingi suatu bencana, kita dikelilingi oleh krisis, penderitaan, atau penyakit sekalipun, tapi bila mana kita mau terus bersandar kepada Tuhan, kita mau terus bersyukur kepada Tuhan karena berkatnya hari ini, maka Tuhan akan memberikan kepada kita suatu jawaban yang sangat luar biasa. Jadi di sini katakan juga kepada kita bahwa sayangnya keajaiban itu hanya terjadi kepada Elisa saja. Dan mungkin di sini diperingatkan di dalam kehidupan kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih mendengar akan nasihat firman Tuhan, mendengar akan kabar baik itu, sehingga kita bisa menyadari betapa kesusahan kita pada saat itu, sehingga kita terus mau bersandar, kita terus mau bersyukur kepada Tuhan. Lihatlah keajaiban-keajaiban yang kita lihat pada saat ini. Nabi Elisa, keajaiban itu hanya turun pada dia, dan orang lain bertanya, kenapa keajaiban itu hanya terdapat pada Elisa saja? Yang itu perlu kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Menurut Russell Blalock, MD, penulis Excitotoxins That Kills. Excitotoxins adalah neurotransmitter umum di otak dan berlaku sebagai pembawa pesan kimia antar neuron. Masalah muncul ketika mereka terakumulasi dalam konsentrasi yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan, seperti ketika MSG atau aspartam nutrasweet ditambahkan ke dalam panci. Itu kemudian bertindak seperti racun bagi neuron. Itu membuat neuron beraksi berlebihan, menyebabkan mereka menembakkan impuls mereka dengan sangat cepat hingga mencapai kondisi kelelahan ekstrim. Efek yang merusak dari zat-zat ini telah dikaitkan dengan Alzheimer, Parkinson, AIDS, demensia, dan penyakit neurodegeneratif lainnya. Jadi sini katakan kepada kita, masalah muncul ketika mereka terakumulasi dalam konsentrasi yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan. Di sini sangat luar biasa pelajaran mengingatkan kembali kepada kita supaya kita terus mau melakukan akan kebaikan, melakukan terus kehendak Tuhan. Ketika masalah datang karena mempunyai suatu konsentrasi yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan. Apa yang kita butuhkan yaitu yang kita konsentrasikan. Apa yang kita butuhkan itulah yang kita lakukan. Jangan kita berharap lebih. Tapi bagaimana porsi yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita, biarlah kita mau menerima dengan ucapan syukur. Menerima dengan suatu ucapan bahagia di dalam sebuah berkat atau porsi yang sudah berikan kepada kita. Di sini juga dikatakan bahwa ada penghalang yang seharusnya mencegah masuknya zat berbahaya ke dalam otak, tetapi ada titik celah dan karena perlindungan itu belum sepenuhnya berkembang di waktu lahir. Bayi dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan, bahkan di otak orang dewasa pun. Penghalang melemah dalam kondisi tertentu yang meliputi cedera kepala, stroke, tumor otak, infeksi, hipoglikemia, diet rendah kalori, dan stres fisik berlebihan. Untuk menjaga penghalang tetap sehat membutuhkan banyak energi seluler dan pasukan antioksidan yang baik, terutama vitamin C dan E, dan mineral-mineral seperti magnesium. Apakah MSG atau aspartam akan menjadi racun bagi seseorang tergantung pada banyak variabel termasuk faktor kerentanan genetik terhadap excitotoxins. Di sini katakan ada penghalang yang seharusnya mencegah masuknya zat-zat berbahaya ke dalam obat. Ketika kita tidak mau lagi untuk melakukan suatu tindakan yang baik, kita tidak mau lagi melakukan sesuatu yang benar, maka itu akan mengakibatkan suatu penyakit di dalam kehidupan kita. Misalnya cedera kepala, stroke, tumor otak, dan lain sebagainya. Ketika kita mau terus melatih untuk
merubah akan kehidupan kita, Tuhan akan berikan kepada kita janji yang sangat luar biasa. Ketika kita terus mau berada di dalam titik yang salah, berada di titik yang kita tetap pertahankan dengan keegoisan kita, maka itu akan membawa suatu penyakit yang sangat luar biasa, penyakit yang besar. Tapi bila mana kita mau serahkan itu kepada Tuhan kita, maka biarlah kita juga melakukan dengan sebaik mungkin. Jangan kita selalu memasukkan akan zat-zat berbahaya di dalam kehidupan kita. Di sini juga dikatakan bahwa kita juga mempunyai satu penghalang yang sangat baik untuk menghalangi racun-racun yang masuk ke dalam otak kita. Ini sangat pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita terus kembali bersyukur kepada Tuhan di dalam penderitaan kita, di dalam maut atau dosa-dosa kita. Tapi bila mana kita terus mau mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, kita selalu bersyukur, rendah hati, karena atas kebaikan Tuhan, Tuhan memberikan pada kita kemenangan yang luar biasa. Ya, pelajaran demi pelajaran kita dapat belajar bersama-sama. Janji kemenangan Bapa sudah berikan kepada kita melalui anaknya untuk menebus kita dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Di sini juga dikatakan bahwa Tuhan berikan saya pengendalian diri untuk mengutamakan kesehatan di atas selera agar saya tidak memasukkan maut ke dalam panci. Di sini sangat luar biasa ilustrasinya bahwa berikan saya pengendalian diri untuk mengutamakan kesehatan di atas selera agar saya tidak memasukkan maut ke dalam panci. Ketika kita mempunyai selera yang lain, kita telah memasukkan maut ke dalam tubuh kita, maut dalam panci-panci kita. Tapi biarlah kita selalu minta kepada Tuhan supaya menjauhkan atau minta untuk kita selalu mengendalikan diri kita untuk tidak memasukkan maut atau selera yang lain di dalam tubuh kita. Tapi bagaimana kita mau terus melakukan atau mengonsumsi makanan yang baik. Di sini pelajaran yang sangat luar biasa diberikan kepada kita, roh pengendalian diri di dalam berbagai kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi terang di dalam kehidupan kita untuk kita terus mau melakukan akan kehendak Tuhan. Di sini juga dikatakan kepada kita, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Biar kita selalu bersyukur kepada Tuhan, meminta hikmat dan roh dari Tuhan untuk kita terus mau percaya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati kita. Biarlah kita selalu meminta akan roh pengendalian diri itu kepada Tuhan, supaya kita terus melakukan yang baik. Ya pemirsa, ini pelajaran yang kita bahas pada saat ini. Biar pelajaran ini menjadi satu berkat di dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.